Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Siti Maksumah. Untuk kali ini kita akan melanjutkan tadi materi yang tentang penilaian resiko kredit. Itu sempat kepotong karena memori penuh. Oke, dan juga tadi harus ikut pembekalan dulu dari izin pusat ya. Oke, jadi kita lanjutkan tadi yang kepotong, yang kita buru-buru banget. Oke, kita akan membahas tentang yang proses penerapan manajemen risiko kredit yang saya ambil dari Rifai dan Faisal ya. Oke. Untuk penerapan manajemen risiko kredit itu ada tiga. Pertama, dari pengawasan aktif dari Dekom dan direksi, Dewan Komisaris dan direksi. Yang kedua, kebijakan, prosedur dan penetapan limit. Yang ketiga, proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan sistem informasi manajemen risiko kredit. Oke, yang pertama dulu deh, pengawasan aktif oleh Dewan Komisaris dan Dewan Direksi. Kalau Dewan Komisaris, kalau di perusahaan besar itu kan Dekomnya itu pemilik ya. Kalau di perusahaan sudah go public itu adalah investornya. Dekomnya itu biasanya isinya dari investor. Jadi di sini kalau komisaris bertanggung jawab dalam melakukan persetujuan dan peninjauan berkala mengenai strategi dan kebijakan resiko kredit pada bank. Jadi harus melakukan persetujuan secara berkala ya. Di sini biar tetap update dan juga relevan gitu. Jadi harus berkala, nggak cuma sekali terus tak berapa tahun itu, nggak, itu harus berkala. Oke, yang selanjutnya untuk Dewan Direksi mendukung standar pemberian kredit yang sehat, memantau dan mengendalikan risiko kredit dan mengidentifikasi serta menangani kredit bermasalah. Di sini direksi kan pelaksana dari perusahaan. Intinya yang menjalankan perusahaan adalah direksi. Kalau Dekomnya tadi kan pemilik. Jadi yang lebih menjalankan adalah Dewan Direksinya. Jadi di sini dia bertanggung jawab dan mendukung dan juga di sini dia di Dewan Direksinya itu harus mengendalikan risiko, harus mengidentifikasi serta menangani kredit yang bermasalah langsung turun tangan ya. Yang ketiga yaitu bank mengidentifikasikan, mengelola dan memastikan risiko kredit yang melekat pada seluruh produk dan aktivitas baru telah melayani proses pengendalian manajemen risiko yang layak. Kenapa harus manajemen risiko itu harus dikendalikan? Ya, karena kalau di sini kalau kita tahu ada risiko, tidak melakukan preventif itu pencegahan, itu ya namanya konyol ya. Kalau kita semua memiliki risiko, tapi besar kecilnya risiko itu bisa kita mitigasi risiko itu gitu. Gimana pun itu punya risiko besar atau kecilnya kita mitigasi. Kalau yang terlalu besar kita cek dulu dan kontrol dengan ketat. Kalau risikonya besar, kalau tidak mungkin bisa dimitigasi, tidak mungkin bisa dikurangi dan tidak mungkin bisa dihindarkan, lebih baik hindari itu kegiatan itu. Tapi kalau bisa dikurangi gitu ya, bisa dipreventif dengan cara apa risiko itu dihindari, dikurangi gitu, jadi kita bisa melakukannya tetap gitu. Begitu juga dengan kredit ya. Jadi kalau memang risikonya terlalu besar lalu diberikan kepada nasabah tersebut, ya mending nggak usah diberikan. Tapi kalau misalkan beresiko tapi kemungkinan bisa diatasi dengan begini, oke, bisa tetap diberikan walaupun itu beresiko, tetapi resiko yang bisa dikendalikan. Oke, selanjutnya adalah kebijakan, prosedur dan penetapan limit. Untuk ini pertama, kriteria pemberian kredit yang sehat. Jadi kalau memberikan kebijakan, prosedur dan penetapan limit ini harus memberikan, langkah pertama adalah kriteria pemberian kredit yang sehat. Jadi bank harus memiliki kriteria dalam memberikan kredit yang sehat. Di sini bank harus mempunyai informasi khusus yang cukup untuk membantu bank dalam menilai secara komprehensif terhadap profil risiko nasabah. Jadi profil nasabah itu juga harus dilihat risikonya gitu ya. Oke, selanjutnya adalah seleksi transaksi risiko kredit. Seleksi ini terhadap transaksi kredit dan komitmen dalam mengambil eksposur risiko harus mempertimbangkan tingkat profitabilitas. Kenapa profitabilitas penting? Ya nanti kalau kita kan pengennya dapat laba yang tinggi ya. Jadi
kalau itu kreditnya terlalu beresiko nanti malah mengurangi profitabilitas, jadi harus mempertimbangkan itu juga. Oke, yang selanjutnya adalah harga fasilitas kredit ditetapkan dengan memperhitungkan tingkat risiko dari transaksi yang bersangkutan. Yang ketiga, direksi harus memperoleh hasil analisis kinerja profitabilitas dari transaksi kredit yang diberikan. Ya, karena direksinya itu jajaran direksi adalah pengelola perusahaan, jadi harus mendapatkan ya analisis profitabilitasnya bagaimana begitu. Dan nanti dewan direksi harus bertanggung jawab pada dewan komisaris gitu, pada pemiliknya. Oke, selanjutnya adalah analisis persetujuan secara pencatatan kredit. Analisis persetujuan serta pencatatan kredit. Untuk di bagian ini yang perlu dilakukan adalah prosedur pengambilan keputusan untuk pinjaman harus diformalkan secara jelas sesuai karakteristik bank. Oke, kalau BTN Bank Tabungan Negara karakteristiknya kan untuk perumahan, jadi begitu, jadi disesuaikan dengan karakteristik banknya ya. Kalau BPR berarti perkreditan rakyat, itu jadi disesuaikan dengan karakteristik banknya ya. Selanjutnya kedua adalah pemisahan fungsi antara yang melakukan persetujuan, analisis dan administrasi kredit ya. Pemisahan tugas ini untuk meminimalisir resiko adanya itu kecurangan ya, fraud itu. Kalau ada sampai ini dilakukan oleh satu orang, itu bisa tetap diloloskan walaupun sangat beresiko gitu, dengan catatan mungkin menerima suap dan lain sebagainya gitu. Jadi kenapa harus dipisahkan kenapa harus dipisahkan antara persetujuan dan analisis, administrasi dan juga tadi yang melakukan persetujuan, terus yang menganalisis dan juga yang administrasi harus dipisahkan. Oke. Yang ketiga, bank mempunyai satuan kerja yang melakukan review untuk menetapkan kolektibilitas. Jadi harus direview juga ya. harus direview juga kolektibilitasnya gitu. Karena kalau nggak direview nanti dia kerjanya bagaimana gitu. Oke, yang selanjutnya, bank memastikan efisiensi dan efektivitas operasional administrasi kredit, akurasi dan ketepatan waktu informasi, pemisahan fungsi yang layak, kelayakan pengendalian seluruh back officer, dan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur intern tertulis serta ketentuan yang berlaku. Nah, ini cara-cara bagaimana bank untuk mengurangi tadi. Yang selanjutnya adalah mendokumentasikan seluruh informasi dalam arsip. Dokumentasi sangat penting ya, apalagi nanti kalau sampai ada fraud atau kecurangan, itu bisa dijadikan sebagai bukti dokumen itu nanti, apalagi kalau sampai ke pengadilan ya. Oke, yang selanjutnya adalah bank harus melengkapi catatan pada pada arsip setidaknya setiap 3 bulan sekali. Oke, yang selanjutnya untuk penetapan limitnya ya. Hal yang harus dilakukan adalah bank harus menggambarkan faktor yang dapat mempengaruhi penetapan limit risiko kredit. Jadi kan berapa yang harus ditetapkan, berapa tadi limit, berapa kredit yang bisa diberikan, dan di sini risikonya juga harus ditetapkan limitnya gitu. Yang selanjutnya, bank menetapkan limit untuk seluruh nasabah sebelum bertransaksi. Limit bisa berbeda satu sama lain. Oke, jadi limitnya tapi harus sesuai dengan kriteria dan SOP ya. Dan makanya harus ada ketetapannya. Yang ketiga, limit untuk risiko kredit sekurang-kurangnya mencakup eksposur pada nasabah, eksposur pada pihak terkait, dan eksposur terhadap sektor ekonomi tertentu atau area geografis. Oke, itu untuk limit ya. Selanjutnya nomor 4 masih limit. Limit untuk nasabah dapat didasarkan atas hasil analisis data kuantitatif dan kualitatif. Itu untuk penetapan limitnya. Yang kelima, penetapan limit risiko kredit harus didokumentasikan secara lengkap. Lagi-lagi semua dokumen harus lengkap dan tersimpan. Nanti untuk preventif, mencegah kalau ada kecurangan atau kesalahan atau apalagi gugatan, itu bisa jadi bukti sekali lagi. Oke,
Yang ketiga, prosesnya adalah proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan sistem informasi manajemen risiko kredit. Oke, dalam proses ini yang perlu dilakukan adalah pertama, identifikasi risiko kredit. Kredit kegiatan perkreditan dan jasa pembiayaan perdagangan memperhatikan keadaan keuangan nasabah dan ketepatan waktu membayar. Jadi di sini untuk identifikasi risiko kredit harus memperhatikan ya apa itu kegiatannya gitu. Perkreditan atau jasa pembiayaan gitu ya. Jadi harus memperhatikan keadaan keuangan nasabah dan ketepatan waktu membayar. Kalau ibaratnya keuangannya bagus tapi dia tetap telat, ya mungkin karakternya yang agak menunda-nunda gitu. Kalau telat memang karena sudah berusaha semaksimal mungkin untuk membayar tapi masih telat, itu karakternya yang bagus. Yang bagusnya lagi selalu rajin dan nggak pernah telat gitu. Oke, selanjutnya adalah pengukuran risiko kredit. Untuk diproses itu tadi nomor 3, pengukuran risiko kredit. Yang harus dilakukan adalah bank harus memiliki tata cara yang memungkinkan untuk pemusatan exposure on balance sheet dan off balance sheet yang di dalamnya berisi risiko kredit dari setiap nasabah, penilaian perbedaan klasifikasi tingkat risiko kredit dengan menggunakan kombinasi aspek kualitatif dan kuantitatif data, dan distribusi informasi hasil pengukuran risiko secara lengkap untuk pemantauan oleh satuan kerja terkait. Oke, jadi bank itu harus memberikan ya exposure baik balance sheet maupun off balance sheet ya. Yang ketiga adalah sistem pengukuran risiko kredit, mempertimbangkan karakteristik setiap jenis transaksi risiko kredit, kondisi keuangan nasabah pada jangka waktu kredit, aspek jaminan, potensi terjadinya kegagalan atau default, dan kemampuan bank untuk menyerap potensi kegagalan. Jadi karena semua bisa, resikonya juga bisa gagal gitu ya. Jadi kemampuan bank untuk menyerap risiko kegagalan, potensi kegagalan itu bagaimana? Kalau memang bank itu bisa, ibaratnya tadi kegagalan kredit bisa mengatasinya dengan baik, ya nggak apa-apa tetap memberikan kredit, tetapi ada mitigasi atau cara-cara untuk mengatasi risiko itu gitu ya. Langkah selanjutnya adalah bank yang menggunakan pendekatan internal risk rating harus dilakukan validasi data secara berkala. Oke, validasi data secara berkala sangat diperlukan karena kadang data sudah tidak relevan lagi gitu ya. Yang keempat adalah parameter yang digunakan dalam pengukuran risiko kredit, yaitu NPL. NPL apa? Non performing loan. Kalau di syariah ya non performing financing atau NPF ya. Konsentrasi kredit berdasarkan pinjaman dan sektor ekonomi, kecukupan jaminan pertumbuhan kredit, NPF treasury dan investasi, kecukupan cadangan transaksi treasury dan investasi, transaksi pembiayaan perdagangan yang default, dan konsentrasi pemberian fasilitas pembiayaan perdagangan. Oke, itu parameter yang digunakan ya. Yang kelima adalah mark to market pada transaksi risiko kredit tertentu untuk menghitung besarnya risiko kredit yang disebabkan transaksi OTC ya. OTC itu over the counter atau pada suatu pasar tertentu, khususnya pada pasar derivatif. Bank menggunakan metode penilaian market to market. Exposure risiko kredit harus diukur dan dikinikan sekurangnya setiap bulan atau lebih intensif lagi. Oke, kalau dari sini diketahui bahwa kalau pasar derivatif itu pasar turunan ya. Kalau perbankan mau melakukan transaksi di pasar derivatif juga harus diperbarui terus ya exposure risiko kreditnya ya. Kalau lebih sering itu lebih baik, lebih cepat lebih baik, terus seminggu sekali, tapi ya minimalnya sebulan sekali lah, jangan sampai tidak diperbaiki dalam jangka waktu lama dan nggak up to date lagi, nanti resikonya lebih besar gitu. Yang selanjutnya adalah penggunaan credit scoring tools. Bank dapat memakai sistem dan metodologi statistik atau probabilistik untuk mengukur resiko seperti credit scoring tools. Itu sebenarnya metode untuk menskorkan gitu ya.
eh, banyak sih caranya, mungkin ini salah satunya bisa pakai credit scoring tools. Oke, untuk penentuan risiko kreditnya ya. Sekarang penentuan risiko kredit. Pertama, bank mengembangkan dan menerapkan sistem informasi dan prosedur untuk memantau kondisi setiap nasabah agar bank mengetahui kondisi keuangan terakhir nasabah, memantau kepatuhan terhadap perjanjian kredit, menilai kecukupan jaminan dibandingkan dengan kewajiban nasabah atau counterparty ya, dan mengidentifikasi ketidaktepatan pembayaran dan mengklasifikasi kredit bermasalah secara tepat waktu. Di sini bank harus memberikan evaluasi juga mana nasabah yang memang tepat waktu, rajin gitu ya, dan juga harus ya mengklasifikasi mana yang ya identiknya agak beler-beler gitu. Apalagi yang sudah macet itu harus dipisahkan dalam pemantauan risiko kredit. Fungsinya untuk apa ya? Kalau yang sudah rajin ya it's okay, tapi kalau yang sudah agak beler-beler gitu harus dipantau, jangan sampai dia sampai macet begitu. Kalau yang sudah macet tidak lakukan penagihan, kalau nggak bisa, kalau memang itu besar bisa dilakukan penyitaan jaminan gitu. Yang kedua adalah bank melakukan pemantauan eksposur risiko kredit dibandingkan dengan limit risiko kredit yang telah ditetapkan, antara lain dengan menggunakan kolektabilitas atau internal risk rating tadi ya. Yang ketiga, pemantauan eksposur risiko kredit dilakukan secara berkala dan satuan kerja manajemen risiko harus menyusun laporan mengenai perkembangan risiko kredit secara berkala. Oke, kalau di perusahaan yang besar itu manajemen risiko itu memang timnya khusus. Jadi apalagi kalau perbankan ya saya yakin perbankan besar pasti punya tim khususnya. Tapi kalau sudah masuk ke cabang itu ya pasti timnya di atas gitu. Jadi tetap ada yang bertanggung jawab untuk mengatasi resiko, untuk memitigasi resiko biar tidak terjadi gitu, untuk meminimalisir terjadinya resiko begitu ya. Yang keempat adalah prosedur penggunaan sistem internal risk rating harus didokumentasikan ya, semuanya harus terdokumentasikan. Oke, yang D, sistem informasi manajemen resiko kredit. Kalau sistem informasi manajemen risiko kredit itu, bank harus memiliki sistem informasi manajemen yang menyediakan laporan dan data secara akurat dan tepat waktu untuk mendukung pengambilan keputusan direksi dan pejabat lainnya, serta menyediakan jasa mengenai jumlah seluruh eksposur kredit peminjam individual dan counterparties. Di sini kalau sistem informasi manajemen SIM ya, SIM risiko kredit itu juga sistem informasi kalau misalkan lebih menggunakan informasi yang akurat kayak sekarang atau up to date dengan media dan software yang bagus, itu akan lebih bagus gitu kan, lebih cepat, dan juga kalau informasi itu up to date itu juga keputusan yang diambil lebih tepat begitu. Oke, sekarang masuk ke pengendaliannya ya. Tadi ya sempat saya bacakan walaupun sangat tercepat. Ini juga sudah mau habis lagi. Pengendalian risiko kredit, bank harus menetapkan sistem penilaian atau internal credit review yang independen dan berkelanjutan terhadap efektivitas penerapan proses manajemen risiko kredit. Ya, memang harus melakukan penilaian bagaimana tadi manajemen risikonya gitu ya. Kalau memang sudah bagus ya ditingkatkan lagi, kalau memang masih belum maksimal harus diperbaiki lagi. Yang selanjutnya adalah kaji ulang dilaksanakan oleh petugas yang independen terhadap satuan kerja yang melakukan transaksi risiko kredit. Kenapa di sini perlu yang independen? Karena kalau misalkan masih internal, di sini internal kontrolnya, pengawas internalnya itu kan masih pegawai ya, selalu bertemu gitu, ada rasa nggak enak, mungkin konflik of interestnya juga banyak, nggak enak karena itu bertanggung jawab pada atasan ya. Jadi karena kalau memang itu memang diperlukan, Dekomnya bisa meminta orang independen untuk melakukan penilaiannya biar lebih objektif. Oke. Yang selanjutnya, bank harus memastikan bahwa satuan kerja perkreditan dan transaksi risiko lainnya telah dikelola secara memadai.
Yang D, bank harus menetapkan dan menerapkan pengendalian intern untuk memastikan penyimpangan terhadap kebijakan, prosedur, dan limit dilaporkan tepat waktu kepada direksi atau pejabat terkait. Di sini karena semua risiko kredit itu tadi di manage, kan ada timnya tadi tuh, kepada siapa? Ya pada atasannya di sini adalah direksinya, direktur utamanya pasti. Itu kalau di satuan pengawas internal bank itu langsung di bawah direksi utama, direktur utama. Oke. Satuan kerja audit intern pada saat melakukan audit intern harus melakukan pengujian terhadap efektivitas pengendalian intern untuk memastikan bahwa sistem pengendalian telah efektif, aman, dan sesuai dengan ketentuan. Oke, kalau satuan pengawasnya itu satuan pengendaliannya di setiap bank mungkin beda-beda ya, tapi biasanya identiknya satuan pengawas internalnya gitu ya, harus melakukan pengendalian. Ya memang di sini nggak cuma pengendalian itu, tapi dari proses, bahkan sebelum proses itu terjadi dari penentuan kebijakannya itu sudah dilibatkan, nanti akan lebih meminimalisir terjadinya risiko. Tuh, saya bekerja sama di sini, pengawas bukan sebagai watchdog ya, tetapi sebagai memberi saran gitu. Itu bekerja sama dengan kalau memang sudah terpisah harus bekerja sama dengan dari manajemen pengendalian risiko. Tapi kalau belum, biasanya itu ada di satuan pengawas internalnya. Yang selanjutnya, yang terakhir adalah bank memiliki prosedur pengelolaan penanganan kredit bermasalah, termasuk sistem pengecekan kredit bermasalah secara tertulis dan melakukannya secara efektif. Oke, mungkin itu tambahan dari saya. Maaf ini agak banyak karena ini perbankan syariah prodinya, jadi saya tekankan di perbankan lagi. Oke, semoga bermanfaat. Kalau ada kesalahan saya minta maaf. Semoga ilmu kita jadi barokah dan juga jadi jariah dunia akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.